Orang-orang setelah ikut kajian Syekh Abdul Somad yang di Mekah, Habib, pulang ke Nusantara, mereka melakukan gerakan jihad. Ini Belanda sampai bingung, loh kenapa ini masyarakat Nusantara ketika pulang mengadakan perlawanan. Pulang setelah diselidiki, oh ternyata dalangnya, ini menurut versi Belanda ya, dalangnya ternyata ada seorang ulama namanya Abdul Somad. Lalu siapa lagi Ustaz Muhammad yang tadi kita ketahui di dalam para tokoh Alawiyin dari kitab-kitab mereka? Baik, salah satu santri yang lahir dari Keraton Palembang adalah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Sebelumnya sudah kita bilang beliau adalah santri dari Sayyid Hasan bin Umar Al-Idrus. Beliau belajar di Mekah kurang lebih 20 tahun, mengambil tarekat Samaniyah dengan Syekh Muhammad Saman, kemudian menjadi khalifahnya tarekat Samaniyah yang kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Nah, Syekh Abdul Somad ini sangat menarik, Habib. Jadi beliau ini selain seorang sufi, kata orang kalau sufi itu sibuk dengan zikir, betul, siang malam di rumah, zuhudannya itu akan tertolak dengan sepak terjang Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Walaupun beliau sibuk mengajar di Masjidil Haram, punya madrasah Al-Falimbani di sana, tetapi beliau sangat konsen mendengar berita, kabar dari masyarakat Nusantara. Beliau mendengar orang-orang masyarakat di Nusantara kala itu abad ke-18 dijajah oleh kolonial. Kita tahu memang abad ke-18 Belanda sudah banyak mencaplok wilayah-wilayah kesultanan, termasuk Kesultanan Palembang juga dicaplok oleh Belanda abad ke-18. Nah, Syekh Abdul Somad mendengar curhatan masyarakat Jawi di Nusantara ini, di Mekah mereka curhat dengan Syekh Abdul Somad. Beliau menasihati untuk bangkit, sebagaimana kita cinta dengan tanah air kita, maka kita usir mereka. Sempat juga Syekh Abdul Somad mengirim surat ke Sultan Mataram. Intinya adalah seruan untuk jihad melawan kolonialisme. Tapi sayang surat ini hilang, Habib. Diambil oleh petugas Belanda ketika sampai di Semarang. Jadi ada 2 pucuk surat. Surat itu berisi anjuran untuk jihad. Kemudian Syekh Abdul Somad juga memuji Sultan Mataram, Sultan Agung, yang berani menegakkan kebenaran, mengusir penjajah, kata Syekh Abdul Somad. Nah, Syekh Abdul Somad ini mendengar tadi jeritan bagaimana orang Nusantara dihina bahkan dibunuh. Lalu beliau pun memberikan seruan. Saya bilang ini adalah tafsir jihad bagi muslim Nusantara. Beliau menulis kitab namanya Nasihatun lil Muslimin wa tazkiratun lil mu'minin fi fadlil mujahidin wa ahkamul jihad fi sabilillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ini kitab seruan jihad, kalau kata almarhum Pak Azumardi, ya, teks jihad tertua di Nusantara. Itu kitab betul. Karena sebelumnya kita belum menemukan, kalau gerakan jihad sudah lama ulama-ulama kita, ada Syekh Yusuf Al-Makassari sampai ke Afrika, tapi bukti fisik manuskripnya belum kita temukan. Seruan jihad itu kemudian terdokumentasi cukup baik oleh Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Falimbani. Beliau di akhir kitab itu beliau disebutkan asal mula kenapa beliau menasihati ini. Kata beliau, saya mendengar sanak saudara di negeri Jawi Nusantara maksudnya, Habib, disakiti, dihina, bahkan dibunuh. Maka Al-Fakir Abdul Somad, kata beliau, merasa tersakiti juga. Oleh karena itulah kita sebagai umat Islam sering mengingatkan, kata beliau. Maka saya tulislah risalah ini untuk mengingatkan para raja, para ulama, para masyarakat muslim Nusantara untuk sama-sama membela tanah airnya agar bisa mengusir kolonialisme, begitu. Itu inti dari kitab Nasihatul Muslimin. Jadi kitab itu bukan semata-mata jihad sebagaimana yang dipahami sebagian orang. Tiba-tiba togut atau apa. Itu kitab
untuk melawan ketidakadilan kolonial Belanda. Artinya jihad di sini yang beliau maksud kita pertahankan daripada hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia waktu itu, ya kan? Ya. Dan jihad di sini artinya ada tujuan untuk menghalau dan mengusir bahkan melawan para penjajah yang telah mendolimi, bukan? Ya, artinya berbeda pemahaman jihad-jihad yang seperti sekarang kita pahami kan. Artinya dulu memang betul-betul kondisinya dibutuhkan jihad tersebut. Artinya memang mereka ditindas, ya kan? Rumahnya dan daerahnya dijajah, bahkan negerinya, seperti itu kan. Benar. Tapi kalau kita sekarang alhamdulillah hidup enak, hidup nyaman, terus apa yang kita mau jihad ini. Betul. Jadi Syekh Abdul Somad betapa orang-orang setelah ikut kajian Syekh Abdul Somad yang di Mekah, Habib, pulang ke Nusantara mereka melakukan gerakan jihad. Ini Belanda sampai bingung, loh kenapa ini masyarakat Nusantara ketika pulang mengadakan perlawanan. Pulang setelah diselidiki, oh ternyata dalangnya, ini menurut versi Belanda ya, dalangnya ternyata ada seorang ulama namanya Abdul Somad. Jadi beliaulah yang mengumandangkan kepada para santrinya. Padahal beliaunya nggak di tempat itu. Iya, nggak ada tempat. Ya? Betul, masya Allah, di Mekah. Betul. Walaupun nanti pada kesempatannya beliau pulang, datang ke sini membantu Kesultanan Kedah. Yang Kedah juga, itu Malaysia. Iya, di Malaysia juga membantu sama temannya. Tapi beliau dalam pendapat yang kuat ikut berjihad, Habib, ikut jihad, bahkan beliau sempat dibunuh, dipenggal kepalanya. Makamnya wafat dalam keadaan terpenggal. Syahid fisabilillah, beliau meninggal karena dibunuh mungkin nggak mampan, Habib, ditembak-tembak mampan, karena memang di kitab Nasihatul Muslimin tadi ada ijazah beliau. Ada hizib tertentu, kata Syekh Abdul Somad, kalau dibaca hizib ini maka ditakdirkan Allah tidak akan meninggal dunia. Kalaupun meninggal dunia, beliau lupa membaca hizib ini. Ternyata, Habib, setelah saya lacak amalan-amalan pendekar-pendekar Palembang, ya, pencak-pencak silat di Palembang, itu hizibnya Syekh Abdul Somad ini. Laqad ja'akum terus juga disambung dengan hizib Sanusi. Ya, jadi komplit di situ. Tapi memang benar kata Habib tadi, Syekh Abdul Somad di situ bilang jihad itu adalah dari hati yang ikhlas. Bukan embel-embel aku akan jadi dapat nih, bisa jadi raja nih. Jihad itu dari hati, kata beliau. Maka beliau yang pertama dinasihatinya adalah sultan atau raja, Habib. Apa nasihat beliau untuk raja di Nusantara? Agar mempercantik kota, kata beliau. Memperkuat ketahanan negara. Alusista, menteri pertahanan barangkali kalau sekarang ya. Nah, diperkuat benteng-benteng, kata Syekh Abdul Somad di situ. Bahkan menariknya, Habib, di kitab Nasihatul Muslimin itu Syekh Abdul Somad menafsirkan hadis Nabi tentang panah, bahwa yang manah kan dapat pahala, kan ada hadis itu, Habib. Beliau menafsirkan panah di situ itu kalau di kita di negeri Jawi katanya pedang, bedil. Bedil kan itu senjata tradisional yang saat itu adalah senjata paling modern. Ya, jadi luar biasa Syekh Abdul Somad menafsirkan bukan hanya panah maksud beliau, tetapi bisa pedang, bisa bedil. Kalau sekarang apa berarti itu, Habib? Bom barangkali. Juga negara harus punya, maksudnya ini negara harus punya alat keamanan ini supaya kalaupun nanti kata Syekh Abdul Somad negara itu lemah, maka boleh berdamai. Masya Allah. Dan nyatanya kayaknya kemauan Syekh Abdul Somad ini terlaksanakan. Kemarin belum lama ada HUT TNI dan yang lainnya kan ada ada memperlihatkan daripada senjata-senjata alat-alat perang Indonesia. Betul. Dan kita punya alat, artinya nggak kalah hebat begitu dengan negara-negara lain. Benar. Bahkan dari Sultan Palembang sengaja memerintahkan salah satu syarif ya di Kesultanan Palembang untuk belajar membuat meriam di Turki. Ya, saking betapa memang alusista ini sangat penting. Gitu. Jadi nasihat jihad ini, Habib, dibaca di pedalaman-pedalaman Aceh, sehingga dibuat syair, dibuat syair khusus, syair perang Sabi di Aceh itu. Syair perang Sabil yang di Aceh itu diadopsi dari kitab Nasihatul Muslimin Syekh Abdul Somad. Di akhir itu disebutkan bahwa kitab ini dikarang oleh wali yang agung Abdul Somad, namanya Palembang negerinya. Gitu. Dan kitab itu yang saya temukan, manuskrip itu memang manuskripnya ada di Malaysia, tetapi di perpustakaan Malaysia, tetapi itu kitab orang Aceh.
ditulis di kedai kopi. Itu kitab nasihat jihad ditulis di kedai kopi. Betapa kitab itu bermasyarakat, Habib. Nasihat itu akhirnya dengan seruan-seruan nasihat jihad itulah kita bisa merasakan merdeka saat ini. Itu akan dilanjutkan oleh santri-santrinya terus semangat jihad itu. Itulah kata Pak Azumardi, Nasihatul Muslimin ini adalah teks jihad tertua yang ditulis oleh ulama Nusantara, yaitu Syekh Abdus Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani. Masya Allah, Masya Allah. Lalu Ustaz Muhammad Daud, sebagai penutup mungkin dan pesan untuk para pemirsa podcast Mahya Majlis Hikmah Alawiyah yang kita bisa petik dari obrolan kita barusan, apa kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari para tokoh Alawiyin yang memiliki hubungan dengan para kesultanan di kota Palembang? Baik, seperti tadi ada jihad dan turusnya mereka. Apa sih yang sampai sekarang kita bisa lanjutkan tongkat estafet mereka dan kita ambil pelajaran dari mereka itu? Baik, mungkin sebagai penutup ini Habib dari obrolan kita tadi, pertama pasti para syarif, para sadah Alawiyin telah mewariskan kita banyak sekali karya-karya manuskrip kuno di Palembang. Maka kita sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial, kalau ingin meneruskan perjuangan para ulama, tentu kita akan mengkaji karya-karya mereka. Ini yang pertama, terutama di bidang hadis. Karena Sultan Palembang sendiri adalah Al-Musnid. Beliau punya sanad hadis Mukhtasar Abi Jamroh. Ya, jadi kita harus meneruskan perjuangan mereka ya dengan mengembangkan turas-turas karya ulama Palembang. Terus yang kemudian yang kedua, ini yang penting sekali Habib. Bahwa sudah selayaknya memang para ulama itu merangkul pemimpinnya. Ya, merangkul pemimpin, tidak memusuhi pemimpinnya, tetapi merangkul pemimpinnya sebagaimana yang dicontohkan oleh para sadah Alawiyin di Palembang. Mereka merangkul para sultan-sultan Palembang sehingga bisa kita temukan di makam-makam mereka, di samping makam sultan ada makam imam kuburnya, yaitu para sadah Alawiyin. Maka sudah selayaknya saat ini janganlah kita cemooh kalau ada seorang yang Habib menjadi penasehat raja, karena itu sudah ada contohnya, real contohnya di mana di Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian tentang semangat jihad yang digelorakan oleh Syekh Abdus Samad untuk memerdekakan negeri ini melalui tulisan beliau, yaitu tadi nasihat jihad, maka juga sudah selayaknya kita kontekstualisasikan nasihat jihad ini untuk jihad untuk keluarga kita, untuk jihad ke anak istri kita agar mereka bisa diberi nafkah zahiran wa batinan, sehingga benar-benar nilai-nilai Islam itu muncul dalam diri kita sebagai umat Islam. Demikian Habib. Masya Allah. Artinya sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Nabi pulang dari peperangan itu waktu raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil. Padahal jihad terkecil ini yang menumpahkan darah, mengorbankan nyawa, tapi Nabi masih bilang jihad yang kecil. Lalu ditanya oleh para sahabat, bertanya kan, wa ma hiya jihadul akbar ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan jihadul akbar kalau segininya masih dibilang kecil? Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa gatlan nafas, membunuh daripada hawa nafsu kita. Masya Allah. Dan itulah mungkin yang bisa. Kemudian juga yang perlu diambil hikmah dari nasihat jihad Al-Falimbani, agar pemerintah ini memperkuat alusistanya Habib, memperkuat alat-alat perang di negara kesatuan Republik Indonesia, supaya negeri kita ini maju dan berkembang menjadi negeri yang adidaya, barangkali begitu. Bisa dikontekstualisasikan demikian. Masya Allah. Baik, para pemirsa podcast Mahya Majlis Hikmah Alawiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita mendengar sekelumit cerita-cerita kecil perjalanan daripada tokoh para habaib Alawiyin yang datang dari negeri Hadramut, lalu memijakkan kakinya di Palembang
bahkan memiliki anak keturunan di sana yang yang melaksanakan kiprah dakwahnya di kota Palembang. Semoga apa yang baru saja kita dengar dari akhina Ustaz Muhammad Daud ini bermanfaat untuk kita, memotivasi kita di dalam kehidupan dan memiliki tanggung jawab kepada negara untuk terus menyebarkan daripada dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat aplikasi keilmuan yang kita miliki dan sepak terjang dakwah yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan izin dan restunya kepada kita untuk bisa melaksanakan hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Maka pada akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Daud. Insyaallah kita ketemu di waktu yang lain, waktu yang akan datang dengan mengkaji daripada kitab-kitab turut lainnya. Insyaallah ini yang saya dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.